Halo. Hai guys. Jadi kami bakal ngapain nih? Jadi di video kali ini kita bakal mewawancarai RW di lingkungan rumah kita, itu RW 02. Waduh. Kita ke rumahnya aja yuk. Yo, let's go. Ayo, go. Nah, kita sudah di rumah ketua RW 2. Kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Ketua RW 02. Sebelum itu kita berkenan terlebih dahulu. Bapak bermaksud. Nama saya Putra Adi Sastra. Sebelumnya kayak pengenalkan kali dari kami dari SMP yang mau ke sini. Diberikan tugas beberapa hal tentang yang semuanya. Jadi kenapa di dalam suatu organisasi itu diperlukan yang namanya struktur organisasi? Karena setiap di lingkungan itu ada kegiatan yang berbeda-beda. Contohnya kegiatan PHBI. Ya, PHBI itu peringatan Hari Besar Islam atau PHBN. Waalaikumsalam sobat. Peringatan Hari Besar Nasional. Jadi ada dibagi. Alhamdulillah. Jadi untuk yang umum dengan itu keagamaan. Iya. Setiap struktur organisasi itu kan ada kayak pembagian divisi atau segi-segi. Nah, itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk lebih memastikan tupoksinya, karena ada seksi dokumentasi, ada seksi pendataan. Jadi struktur itu dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan. Nah, untuk RW 02 ini pemilihan gedungnya apakah sama dengan daerah lain atau ada berbeda sedikit cara? Sama pemilihan warga memilih di TPS serentak gitu pemilihannya gitu di satu kelurahan di Cipta Jaya. Saya kemarin pemilihan di tahun 2022 dan berakhir di 2027. Sekarang 5 tahun masa jabatan. Kemudian bagaimana cara Bapak menempatkan anggota-anggota struktur organisasi Bapak setiap divisi? Misalnya Bapak divisi ini contohnya kepada Bapak ini itu menurut Bapak bagaimana? Kembali lagi kan itu kayak yang standar tadi, jadi masing-masing itu ada tupoksi yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Misal kita punya di sini ada yang bisa di IT, nanti di situ ada pendataan. Sekarang ini sifatnya itu udah digital ya, karena semua diinput, dikirim melalui satu draft file. Jadi nggak ada lagi yang ditulis-tulis tangan gitu. Jadi sistemnya online. Nah, ada juga sesi dokumentasi humas kita disebutnya di sini. Jadi ada juga bendahara. Nanti setiap ada kegiatan di situ bendahara yang memegang pendanaannya untuk kegiatan tersebut. Bagaimana cara bekerja sama dengan warga dan pihak lain untuk kepentingan RW? Cara kerjasamanya kita lebih sering berkomunikasi langsung. RT turun ke bawah, jadi sering-sering musyawarah, ngobrol. Jadi disitulah ketemu kita titik permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi lebih bersinergi kita sebutnya sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi RW yang Bapak pimpin? Alhamdulillah di sini berjalan dari saya sendiri masih jadi anggota organisasi sampai sekarang jadi ketua RW, masih berjalan aktif sampai ketua Karang Taruna pun organisasinya ada di lingkungan RW 02 tingkat kelurahan Cipta Jaya. Bagaimana hubungan antara RW dan RT di sini? Apakah ada koordinasi yang teratur? Alhamdulillah komunikasinya lancar karena kita juga ada grup WA, jadi lebih cepat untuk komunikasi. Setiap ada informasi dapat dari pemerintah tentang informasi kegiatan di tingkat kelurahan atau tingkat lingkungan, posyandu atau ada pembagian bantuan, itu cepat karena ada grup WA. Apa saja tugas dan tanggung jawab RT di sini? Apakah ada pembagian tugas yang jelas antara RW dan RT? Oh jelas, jadi tugas RT itu yang mendata
warga kita sebutnya. Jadi setiap ada warga yang ada keperluan sesuatu harus ke tingkat RT dulu, baru ke tingkat RW laporannya. Bagaimana cara RW dan RT bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan ini? Jadi kita berkomunikasi dengan cara antisipasi, karena ada selalu himbauan dari Babinsa, Babinkan Timnas kita untuk menjaga keamanan di lingkungan kita. Contohnya kemarin ada gejolak di lingkungan, ada indikasi anak-anak muda mau tawuran, kita bisa antisipasi karena ada informasi terlebih dahulu. Jadi kita lebih mencegah kegiatan-kegiatan itu karena adanya komunikasi antara RT dan RW dan Babinkan Timnas Babinsa juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan atau program khusus yang diadakan RW untuk memperkuat hubungan antara RT dan RW? Ada. Jadi setiap minggu itu kita ada pengajian rutin di malam Jumat dari satu RT ke RT yang lain tingkat RW. Jadi kita putar. Jadi setiap minggu itu pasti ketemu. Gitu. Ya. Pengajian. Selanjutnya, tadi kan udah dikasih tahu ya Baca, kira-kira yang membuat RW sama RT ini bisa berhubungan baik melalui kajian tadi. Kira-kira bagaimana memastikan semua seluruh RT bisa terlibat untuk mengikuti kegiatan tersebut? Jadi masing-masing RT dapat jatah ketempatan di lingkungannya. Jadi harus ikut gitu, karena kebagian dalam satu bulan itu satu kali dapat jatah untuk acara di lingkungannya. Jadi kita ada tanggung jawab masing-masing RT untuk menghadiri acara tersebut. Apakah ada mekanisme komunikasi antara RW dan RW yang digunakan untuk memastikan informasi dapat tersebar dengan cepat? Tadi kan tadi sebenarnya udah dikasih tahu menggunakan WhatsApp. Mungkin selain WhatsApp Lebih ke grup WhatsApp sekarang itu sifatnya informasi dari WA semua. Jadi undangan dari tingkat kelurahan pun lebih dulu sampai WA itu aja ketimbang suratnya gitu. Jadi lebih cepat di grup WA informasinya. apa saja tugas dan kewenangan RT dalam lingkungan RW? RT itu sangat mempunyai kewenangan karena mereka yang punya kebijakan untuk di lingkungannya. Setiap kegiatan tentang itu proses perizinan pembangunan, jadi sifatnya harus melalui persetujuan RT dulu. Apa saja tantangan yang dihadapi RW dan RT di sini dalam menjalankan kegiatan jawabnya? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya komunikasi keluarga yang agak kurang tahu tentang teknologi terutama ya, karena sekarang ini semua data dikirim via email. Jadi itu terus tantangannya lagi kadang-kadang harus lebih mengajak untuk kegiatan yang ada di lingkungan, terutama kayak posyandu itu, terus kegiatan-kegiatan kerja bakti itu lebih merangkul. Itu tantangannya yang ada. Selanjutnya, gimana cara RW dan RT itu dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintahan atau lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan? Itu koordinasi kita ada grup RT RW tingkat kelurahan juga. Jadi kita satu kelurahan itu sering sharing, sering ngobrol di grup WA itu. Nah kita juga ada kegiatan biasanya sebulan 2 kali ada undangan, entah itu sosialisasi di kelurahan atau di kecamatan. Jadi melalui kegiatan tersebut, acara tersebut kita bisa komunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan mengenai tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk peran RT dalam lingkungan RW itu gimana sih Pak? Jadi peran RT ini sama seperti tadi saya bilang, RT itu yang memiliki warga. Jadi setiap ada kegiatan di lingkungan, RT itu harus mengetahui, terutama kegiatan pembangunan, kegiatan hari besar Islam, hari besar nasional,
dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada di lingkungan tersebut. Jadi warga pun harus aktif komunikasi ke ketua RT. Nanti RT yang menyampaikan ke RW. Jadi sifatnya RW ini nggak bisa turun langsung ke warga karena harus ada laporan dari RT. Jadi nggak menyalahi prosedur. Ada prosedurnya, jadi tingkatan dari warga, RT, RW. Kalau saya tanya nih Pak, apa yang akan dilakukan oleh ketua RW jika terdapat ketua RT yang menyalahgunakan kewenangannya? Nah, ditegur. Karena ada contoh juga kemarin, RT itu nggak komunikasi tentang ada kegiatan di lingkungan, jadi infonya langsung tembus ke atas dan RW nggak mengetahui. Ada teguran dari pihak kelurahan dan pihak RW. Ada teguran. Berarti kalau boleh tahu tegurannya itu mana? Kita panggil, misalnya ada kegiatan apa, yang punya kegiatan dan pihak RT kita panggil, kita tegur. Jadi harus ada izin resminya. Oke, jadi mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih Bapak Aris sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara. Ya, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu guys video wawancara kami. Gimana, seru kan? Seru gak tuh? Ya. Makasih yang udah nonton. Makasih, thanks for